Halo guys, kembali lagi di channel HP by Langsung aja. Ini sebenarnya video agak gabut di tepi jalan kayak gini sebenarnya guys, tapi aku pengen cerita sama kalian, sharing untuk ngomongin 9 alasan kenapa Infinix Note 40 ini masih sangat worth it banget buat dibeli di tahun 2025. Ya, serius. Ini HP kan HP rilisan tahun kemarin gitu kan, 2024. Tapi di tahun 2025 ini, HP ini masih sangat layak, masih worth it banget karena ada alasannya yang udah aku kumpulin ada 9 gitu guys. Nanti kalian bisa simak aja lah. Video ini bisa jadi rekomendasi lah buat kalian yang siapa tahu udah punya duit 2 jutaan tapi bingung mau beli HP apa gitu. Mungkin kalian bisa tonton video ini sampai akhir, siapa tahu tertarik dengan HP ini gitu. Ini aku nggak di endorse sama Infinix, dibayar atau enggak guys. Ini murni pendapat dan pengalamanku dengan HP ini. Langsung aja kita mulai pembahasannya guys. Yang pertama, kenapa HP ini masih worth it banget buat dibeli adalah pada bagian desain dan bodinya. Untuk HP yang harganya 2 jutaan kecil, HP ini mungkin desainnya bisa dibilang salah satu yang paling bagus menurut aku nih guys. HP lain di kelas 2 jutaan kecil rata-rata material masih dari plastik, finishingnya pun agak kurang enak, gampang kena bercakan sidik jari. HP ini kalian bisa lihat nih, tampilan warnanya aja bisa berubah-ubah tuh guys. Mewah banget nih, kalau kena cahaya bisa berubah-ubah nih. Terus HP ini juga nggak gampang kena bercakan sidik jari, mau dipakai sambil agak serampangan aja kayak gini, HP ini masih tetap bersih tuh, tidak ada bercakan sidik jari. Terus materialnya juga bagus banget, ini kokoh, kalau diketok-ketok itu kayak solid gitu guys. Kebetulan hari ini juga aku lagi pakai nih Poco M6 Pro. HP ini finishingnya jelas beda lah tuh. 2 jutaan yang lain tuh agak kurang oke, HP ini bagus banget nih. Terus alasan kedua adalah HP ini punya wireless charging. Lagi-lagi 2 jutaan yang punya pengecasan wireless tuh jarang banget. Apalagi 2 jutaan kecil guys. Infinix emang luar biasa banget nih. Sampai dikasih casing yang bisa ditempelin nih wireless charging nih. Ini tinggal ditempel aja, tapi aku nggak tahu ini ada listriknya atau enggak, power banknya. Kebetulan aku juga dapat power banknya dari sononya guys. Mungkin listriknya habis, sorry guys. Nih listriknya habis kayaknya. Jadi enggak, oh masih ada, sebentar. Oke, tuh ngecas. HP 2 jutaan mana yang bisa kayak gini, 2 jutaan kecil ya. Brand lain masih sangat jarang. HP ini juga sebenarnya bisa ngecas HP lain guys, cuman di sini aku nggak bisa kasih contoh. Bisa ngecas HP lain juga nih wirelessnya. Jadi ini alasan juga yang kedua, HP ini bagus banget. Selanjutnya yang ketiga, pada bagian layar yang simetris. Ya, ngomongin HP 2 jutaan kecil bisa dapat layar yang seperti ini, bagus banget. Kalian bisa lihat nih, bezel atasnya tipis, kanan kirinya tipis, bawahnya juga tergolong tipis. Di sini aku mau lepasin dulu untuk casingnya biar lebih kelihatan bezel tipisnya. Tuh guys, bezelnya beneran tipis banget, apalagi kanan kirinya. Atasnya tipis, bawahnya juga tergolong tipis ini dibanding kompetitornya yang masih tebel-tebel banget. Kalau ngomongin spek, layar udah AMOLED. Tapi sekarang 2 jutaan yang AMOLED tuh juga udah lumayan banyak, tapi yang bezelnya simetris masih sangat jarang. Tipis, kanan, kiri, atas, bawah. Terus lanjut ke alasan yang keempat adalah fingerprint di depan layar. Lagi-lagi 2 jutaan kecil yang punya fingerprint di depan layar kayak gini masih jarang guys. Mungkin HP di tahun 2025 ini yang bakal rilis ke depannya juga belum tentu rame nih fingerprint depan layar. Bahkan Samsung aja A16 kemarin yang aku unboxing itu belum bisa fingerprint depan layar tuh, masih di samping. HP ini depan kayak gini. Ini jadi untuk ngidupin enak banget, tinggal tempel aja, aksesnya itu enak guys. Udah layarnya bagus, simetris, AMOLED, fingerprintnya juga keren depan layar. Alasan yang kelima adalah performanya kenceng ya. Untuk HP 2 jutaan kecil, lagi-lagi ini udah jadi standar umum ya. Kalau chipsetnya Helio G99 itu chipset yang kenceng. Helio G99 Ultimate. Penyimpanannya juga bagus, nggak usah khawatir. Di sini RAM-nya 8 GB, internalnya juga gede, 256 GB. Ini juga luar biasa banget ya. Apalagi tipe memorinya juga udah dari UFS. Kalau dalam keseharian sih aku udah nggak ada kendala guys. Udah dari main Genshin Impact, PUBG Mobile Legends, aku juga pernah bahas di video review. Intinya performanya ini masih sangat overkill,
enak banget buat keseharian, mau buat main game ataupun multitasking ataupun edit-edit tipis-tipis. Lanjut ke alasan yang keenam, yaitu pada bagian perekaman videonya. Kalau main kamera ini juga bagus 108 megapiksel, tapi untuk pengalamanku 108-nya jarang aku pakai lah, ribet harus tekan-tekan mode 108. Yang di sini aku tekenin adalah perekaman videonya yang stabil, belakang nih ada stabilisasinya nih bisa dimatiin, bisa diaktifin, bisa dimatiin guys. Ini tinggal di setting-setting aja. Ini mati, ini aktif. Dan bagusnya lagi, stabilisasinya juga depannya bisa stabil juga nih depannya nih guys. Gak usah lama-lama ya, aku kasih contoh videonya aja berikut ini. Oke guys, ini hasil video dari Infinix Note 40. Jadi memang enaknya video stabil itu kita bisa rekaman kayak buat keseharian kayak gini tuh nggak usah khawatir ya videonya pusing dilihat gitu. Dan ini kamera depannya juga bagus, stabil, tapi jangan berekspektasi stabil yang bagus banget kayak flagship ya, jangan. Yang penting videonya itu udah anteng gitu, nggak guncang-guncang. Jadi buat rekaman, buat dokumentasi, buat bikin story gitu tuh enak lah kayak gini nih. Selanjutnya alasan yang ketujuh. Alasan yang ketujuh, HP ini masih layak banget buat dibeli adalah speakernya. Ya, ini speakernya ada dua guys, di bagian bawah sama di bagian atas. Dan ini juga udah kolaborasi sama JBL. Sorry nih kalau HP-nya agak lecek karena memang HP ini aku pakai beneran guys buat keseharian. Dan ini juga ada sedikit compalan. Intinya kalau main speaker, HP ini udah memuaskan banget speakernya. Ada dua di bagian bawah sama atas. Sama udah join sama JBL juga, yang aku rasakan itu bagus banget. Speakernya juga bassnya kerasa, volumenya juga keras. Pokoknya kalau di compare sama HP lain, HP ini nggak takut lah. Speakernya nggak kalah gitu guys. Selanjutnya alasan yang ke-8 kenapa HP ini masih worth it buat dibeli, masih layak banget, yaitu pada bagian chargingnya yang udah 45 watt. Ya, aktivitas ngecas pasti kita lakuin tiap hari ya guys ya. Dan yang aku rasakan si Infinix Note 40 ini kan dikasih charger 45 watt. Itu durasi ngecasnya beneran kenceng. Gak cuman speknya doang, tapi durasinya kenceng. Karena ada HP lain yang spek chargingnya kenceng tapi fakta ngecasnya agak lambat gitu. Kalau di sini enggak. Ya kalian bisa lihat lah di screenshotan ini. Ini kurang dari 1 jam udah full dari baterai 10% sampai 100%. Jadi emang realnya kenceng. Ngecasnya nggak usah nunggu-nunggu lama gitu. Terus yang ke-9, ini alasan terakhir, tambahan aja, yaitu punya fitur Halo Light. Ini fitur yang sebenarnya agak receh tapi kepake banget guys. Yang di tengah lingkaran ini bisa nyala-nyala kayak LED gitu, mungkin agak sepele, tapi HP lain juga jarang yang punya kayak gini. Ada fungsinya juga, ini buat kayak notifikasi, bagus banget. Jadi HP posisi tengkurap kayak gini, kalau ada notifikasi kita tahu guys. Baik notifikasi chat ataupun telepon gitu kan. Nyala, karena ada settingannya nih guys di sini. Kalian bisa lihat nih. Nih pencahayaan Halo Light. Tuh, tinggal diaktifin aja. Aktifin aja kayak gini. Ntar nyala-nyala guys, kalau ada notifikasi. Tapi katanya ini hanya ada di varian warna terang ini guys. Kalau di hitam katanya nggak ada sih. Mungkin kalau kalian punya Infinix Note 40 warna hitam, kalian bisa komen. Ada nggak sih Halo Light ini? Ya intinya kayak gitu aja guys. Untuk video simpelnya, ini ngingetin tambahan aja ya guys ya sama kalian. Kalau Infinix Note 40 ini jujur masih sangat layak banget buat dibeli di tahun 2025 ini. Meskipun ya ini rilisan tahun kemarin, meskipun juga HP baru sekarang 2 jutaan pada muncul, tapi HP ini masih lah bisa banget, masih bisa bersaing banget dengan HP baru sekarang di kelas 2 jutaan gitu. Apalagi HP ini harganya makin turun kan karena udah lumayan lama gitu. Ya itu pendapatku. Kalau kalian punya alasan tambahan atau alasan yang bisa dibilang HP ini nggak worth it buat dibeli, ada komentar atau kritik gitu, bisa tulis aja di kolom komentar. Videonya sekian aja dulu guys. Dan bye-bye.